Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Rabbul Alamin, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan rohani untuk sama-sama bersua di tempat kita ini walaupun melalui komunikasi virtual dengan niat dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita rahasia-rahasia yang berada di alam rohani melalui pelajaran hikmah atau filsafat. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang konsep-konsep yang ada di alam mental dan ada di alam eksternal. Termasuk yang kita perdalam pada pertemuan yang lalu adalah sebab akibat. Seperti pembahasan kita bahwa sebab akibat itu tidak tertangkap oleh panca indera. Akal kita lah yang menyimpulkan bahwa dua unsur itu mempunyai hubungan dan hubungan itu disebut dengan hubungan satu sebab dan yang lainnya akibat. Kita hanya melihat api dan kita merasakan panas. Jadi melihat api adalah dengan mata, merasakan panas adalah dengan kulit kita, itu adalah panca indera namanya. Kulit itu adalah panca indera, salah satu panca indera. Dan kita kemudian merasakan bahwa semakin mendekat kita pada api, semakin panas. Semakin menjauh daripadanya, semakin tidak panas. Maka kemudian akal menyimpulkan bahwa kalau begitu, panas itu sumbernya dari api. Dan rasa panas kita adalah akibat dari api. Karena kita buktikan kalau kita mendekat ke api, tambah panas. Menjauh, tambah tidak panas. Nah, jadi yang menyimpulkan hubungan sebab akibat itu adalah akal pikiran kita. Jadi tidak mungkin orang hidup tanpa menggunakan akalnya sebetulnya. Karena akal ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak perlu pakai akal, ini kayaknya susah sekali diterima pernyataan ini. Dan ini bukan hanya api dan panas, tapi dalam banyak hal seperti yang kita terangkan juga cahaya, basah juga semuanya. Benda yang jatuh, semua yang disebut dengan hukum sebab akibat, itu adalah relasi kausalitasnya disimpulkan oleh akal. Nah, jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita. Jadi kita sudah sampai di sini kemarin, tanggal 24 September, hari ini adalah tanggal 1 Oktober, jadi pas di sini. Jadi kemarin kita bicara tentang konsep sebab akibat. Jadi selain dua wujud, tidak ada lagi wujud ketiga yang namanya sebab. Yang namanya sebab dan wujud keempat yang namanya akibat. Namun akal memformulasi dan mengonstruksi sejenis subsistensi untuk konsep sebab dan konsep akibat. Kalau Bapak Ibu membuka kamus, subsisten itu biasa dipakai dalam ekonomi, biasa dipakai dalam pertanian, di keluarga petani yang hidup murni dari sistem pertaniannya dengan kondisi yang sangat minimal, artinya tanpa harus membeli sesuatu dan menjual sesuatu, namanya pertanian subsisten. Begitu juga ekonomi kita kalau dia bersifat minimalis, dia adalah subsisten. Dan seterusnya, dalam pemisahan di atas, konsep api dan konsep sebab digunakan untuk satu realitas. Namun konsep api yang merupakan konsep kuditas menceritakan secara langsung wujud api yang ada di alam eksternal. Jadi apinya ada di luar, panasnya juga ada di luar. Tetapi konsep sebab yang merupakan konsep turunan hanya menceritakan hubungan khusus api dengan realitas lain yang bernama panas. Dan itu kesimpulan itu ada di alam mental kita, bukan di luaran. Jadi ketika kita melihat api itu berdiri sendiri, kita merasakan panas berdiri sendiri. Ya, kita tidak bisa melihat dua hubungan itu. Nah, jadi yang di luar itu, semua yang kita saksikan di luar, di alam eksternal itu sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita lihat daun jatuh, ya kita hanya melihat daun jatuh saja.
Kita tidak bisa melihat kerja bumi menarik daun, tidak kita lihat. Bahwa yang menyebabkan daun jatuh itu adalah ditarik oleh bumi kan tidak benar-benar tidak kelihatan. Ya, dan buktinya ratusan ribu bahkan jutaan tahun sebelum Newton menemukan itu, ya tidak ada orang yang sadar kalau benda-benda jatuh itu adalah karena ditarik oleh bumi. Ya. Semua orang melihat bahwa benda jatuh itu karena lepas dari tangkainya. Tapi kemudian Isaac Newton lah yang kemudian menyimpulkan bahwa penyebabnya benda-benda jatuh itu karena ternyata bumi punya daya tarik, punya kemampuan magnetik, punya kemampuan gravitasi. Sehingga kemudian benda-benda yang jatuh ditarik oleh si bumi itu. Nah, jadi begitu. Dan ternyata sudah terbukti, artinya ini bukan lagi sekedar asumsi, bukan lagi sekedar pendapat, opini, tetapi telah menjadi teori, karena kalau orang bisa mengorbitkan roket ataupun wahana keluar angkasa dan lepas dari lingkaran gravitasi bumi, maka dia tidak kemana-mana di sana. Jadi benda-benda yang dikirim keluar, dia tetap di situ, tetap di tempatnya, tidak jatuh. Kenapa? Karena sudah lepas dari pengaruh gravitasi bumi. Nah, jadi seperti itulah. Jadi itu adalah hubungan sebab akibat yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dan dalam bentuk yang lebih besar bahwa Khalik itu adalah pencipta, itu adalah sebab, dan semua selainnya adalah akibat saja. Makanya kita lihat relasi antara ciptaan dan penciptanya itu adalah akal yang menyimpulkannya. Makanya di dalam Al-Quran, supaya kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya ada hubungan erat antara pencipta dan ciptaannya, selalu menggunakan kata-kata ulul albab misalnya. Li ulil albab la ayatin li ulil albab. Atau afala tatafakkarun. Ataukah afala yaqilun, dan seterusnya. Sekarang kita masuk di sini. Kita bahas ini sampai pindah ke lembaran berikutnya. Di konsep-konsep kuiditas dengan mudah terbentuk dan hadir di alam mental kita. Jadi kita melihat batu, batu tersimpan dalam pikiran kita. Kita melihat air, air tersimpan dalam pikiran kita. Air di pikiran, air di dalam batu di pikiran namanya air dan batu mental. Kenapa? Karena beda dengan batu beneran di luar. Kalau batu di luar berat, batu yang ada di mental kita tidak berat. Api yang ada di luar membakar, api yang ada dalam mental kita tidak membakar. Tetapi mental kita, pikiran kita paham bahwa api itu membakar. Cuma api yang tersimpan di alam mental tidak membakar. Kita sudah sampaikan, efek-efeknya tidak masuk di dalam mental kita. Karena kalau dia masuk, ya kita akan menderita. Ketika kita menyaksikan melalui indera lahiriah suatu individu luar, jadi ketika kita menyaksikan melalui indera lahiriah, ingat indera lahiriah itu ada 5, mata, telinga, penciuman, alat perasa lidah untuk merasakan manis, pahit, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah kulit untuk merasakan dingin, panas, dan halus, kasarnya sesuatu. Jadi untuk merasakan halus dan kasarnya sesuatu dengan kulit. Untuk merasakan panas dinginnya sesuatu juga dengan kulit. Jadi kulit kita itulah yang merasakan. Makanya kita lihat kulitlah yang merespon terhadap panas, misalnya dengan berkeringat. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah kerjanya kulit. Tetapi kalau menyangkut masalah rasa manis, pahit, nah itu adalah lidah kita. Untuk merasakan penciuman bunga itu harum, nah itu adalah hidung kita. Untuk mendengarkan suara-suara jangkrik itu adalah telinga kita. Untuk menyaksikan bentuk-bentuk dan warna-warni itu adalah mata kita. Jadi semuanya adalah namanya indera lahiriah. Jadi ketika kita menyaksikan melalui indera lahiriah kita, yaitu menyaksikan suatu individu luar di alam luar, ini alam eksternal, alam luar, maka individu tersebut. Jadi akal bisa langsung mengabstraksi, jadi buat abstrak. Tadi api, kenapa diabstraksi? Karena api yang masuk dalam pikiran kita, api tidak panas.
Jadi api abstrak namanya. Api yang dipahami oleh pikiran kita adalah api abstrak. Kenapa? Karena tidak panas dan tidak membutuhkan bahan bakar. Api di pikiran kita tidak perlu kehabisan fuel, tidak perlu kehabisan bahan bakar. Nah, begitu ya dengan batu, begitu ya dengan yang lain-lain. Jadi begitu pohon masuk dalam pikiran kita, maka pohon dalam pikiran kita itu tidak tumbuh. Ya. Tapi pikiran kita paham namanya pepohonan itu tumbuh-tumbuhan. Tapi begitu tumbuhan terabstraksi oleh pikiran kita, maka tumbuhan di pikiran kita tidak tumbuh. Maka kalau kita pertama kali menyaksikan sebuah tumbuhan, misalnya kita menyaksikan tanaman itu tingginya masih 3 meter, setelah kita pergi 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, yang ada dalam pikiran kita masih segitu besarnya. Ya. Nanti kemudian kita balik, baru lihat, oh ternyata sudah besar sekali, atau bahkan sudah tidak ada. Jadi, tetapi di pikiran kita masih ada dan masih seperti yang dulu itu. Kenapa? Karena pada saat indera lahirnya kita bersentuhan dengan sesuatu yang ada di alam luar, maka terjadi namanya abstraksi. Jadi kita sebut dengan abstraksi. Dari kata abstrak, lawan daripada konkret. Karena dia menjadi abstrak. Jadi langsung abstraksi individu tersebut dan membentuk konsep universalnya di alam mental. Jadi begitu masuk dalam pikiran kita, yang terbentuk adalah konsep universalnya. Jadi saya tadi kita melihat pohon. Yang muncul dalam pikiran kita itu adalah pohon dalam pengertian universal. Sehingga kita lihat pohon dimanapun, walaupun tidak seperti itu, langsung kita mengatakan itu pohon. Padahal pohon yang kita lihat pertama kali kan bukan pohon itu. Lalu kenapa kita bisa tahu bahwa itu pohon? Karena abstraksi pohon yang ada dalam pikiran kita itu bersifat universal. Yang namanya universal akan meliputi semua pohon yang ada, sehingga bisa diterapkan pada semua jenis pohon ataukah tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi terjadi abstraksi individu tersebut dan membentuklah konsep universal di alam mental kita. Seperti misalnya kita pertama kali melihat pulpen, maka yang muncul di pikiran kita adalah abstraksi pulpen dalam bentuk universalnya, sehingga dimanapun kita ketemu pulpen, kita mengatakan itu pulpen, walaupun pulpen yang kita lihat itu sudah bukan lagi pulpen yang pertama kali kita lihat dulu. Bahkan ketika kita melihat pulpen raksasa yang besar, terbuat dari batu, kita katakan itu juga adalah patung pulpen. Kenapa? Karena konsep kita tentang pulpen ada dalam pikiran kita dan bersifat universal, bukan hanya bisa diterapkan pada pulpen yang bisa kita pegang, tapi juga bisa diterapkan pada pulpen yang raksasa, yang besar. Misalnya, ketika melihat sesuatu yang putih, maka akal bisa langsung mengabstraksinya dan membentuk konsep putih yang universal. Sehingga bisa kita terapkan pada merpati yang putih, awan yang putih, kapas yang putih, kertas yang putih, semuanya bisa diterapkan. Kenapa kok? Ya, putih yang ada dalam pikiran kita bisa diterapkan pada segala sesuatu. Meja yang putih, rumah yang putih. Karena yang masuk dalam pikiran kita itu adalah konsep universalnya. Yang namanya konsep universal artinya semua partikular-partikularnya, semua afrat-afratnya itu tercakup di dalamnya. Jadi yang namanya konsep universal adalah kita langsung punya konsep tentang putih di sini. Katakanlah ada konsep putih. Konsep putih. Ini konsep putih. Nah, ini namanya universal. Maka semua afrat-afratnya di dalam akan masuk. Ya. Semua nanti bagian-bagiannya di dalam masuk. Ya. Jadi semua. Apa artinya semua? Kita menyaksikan merpati berada dalam wilayah putih, putih. Dinding rumah putih. Awan putih. Benang putih. Kain putih. Kafan putih, kain kafan. Melati putih. Semua. Jadi karena sifat universal,
semua yang ini disebut dengan partikularitas, afrat namanya. Jadi bagian-bagiannya. Jadi yang kita simpan dalam kepala kita adalah putih dalam pengertian universal, sehingga semua yang masuk dalam bagiannya kita langsung katakan itu putih. Kita melihat awan putih, kita melihat busa putih. Ya. Maka semua yang masuk dalam bagian ini kita sebut dengan putih. Ya, jadi inilah kelebihannya manusia. Jadi dari yang partikular kemudian masuk dalam pikiran menjadi universal. Padahal tadinya konsep universal ini terbentuk dari sesuatu yang putih. Ya. Tadinya terbentuk dari sini, dari luar. Katakanlah kita lihat pertama kali adalah, ya kita lihat di luar itu adalah awan putih. Kita lihat di sini adalah awan putih. Yang kita lihat di luar itu adalah awan putih. Nah, tapi ketika ini di luar, ketika masuk dalam pikiran kita, ini adalah eksternal. Ini adalah mental. Ya. Jadi begitu masuk di alam mental kita, dia menjadi universal. Ya. Yang di luar ini namanya partikular. Ini partikular. Kemudian di sini menjadi universal. Ya, besar. Proses dari partikular ke universal disebut dengan abstraksi. Ya. Nah, karena masuk dalam pikiran kita ini adalah universal, maka semua afrat-afrat, semua partikularitas, semua unsur-unsur bagian-bagian yang masuk dalam kategori putih, kita akan sebut putih. Tinggal disebut nama partikularnya, nama khususnya. Bangau putih, merpati putih, ya, benang putih, lantai putih, ya seperti itu. Kapal putih, mobil atau kereta putih, bunga melati putih. Jadi semuanya begitu. Tinggal dikasih saja nama-nama khusus. Jadi dikasih namanya, nama-nama itu adalah partikularitas. Kata putihnya universal. Ya, jadi putihnya universal, ini apratnya namanya merpatinya, benangnya, bangaunya. Baru tarik keluar bangau putih, benang putih, ya seperti itu. Awan putih, busa putih, ya. Rembulan di malam hari kalau terang putih. Jadi semua kata putih muncul di situ. Kita bisa terapkan pada apapun juga yang konsep universal ini bisa diterapkan padanya. Jadi mencakup segala sesuatu yang memang kita sebut ada unsur putih pada dirinya. Tinggal kata putihnya itu disandarkan pada nama individu atau partikularnya tadi. Entah bangaukah, entah merpatikah, entah kembang melatikah, entah benang atau talikah, dan sebagainya. Kain juga, kain putih, kain kafan misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita teruskan. Misalnya, ketika melihat sesuatu yang putih, maka akal bisa langsung mengabstraksinya dan membentuk konsep putih yang universal. Atau ketika merasakan makanan yang manis, nah ini adalah tadi putih, contoh. Contoh yang lain lagi adalah manis misalnya, makanan yang manis, ya, maka akan bisa menghadirkan konsep manis yang universal di alam mental kita. Jadi begitu kita merasakan sesuatu yang manis, maka konsep manis itu tersimpan secara universal. Jadi bukan hanya yang kita lihat, tetapi juga yang kita rasakan oleh alat perasa kita, lidah kita. Ya, misalnya kita pernah merasakan sesuatu yang pahit. Misalnya katakanlah kita rasakan obat yang pahit, tablet. Ya, begitu kita minum kopi pahit juga, makan pare pahit juga, seperti itu. Jadi rasa ataukah konsep pahit yang ada di mental kita terapkan pada seluruh bagian-bagiannya, ataukah unsur-unsurnya, ataukah partikularitasnya, ataukah afrat-afratnya yang kita sebut dengan manis itu. Konsep-konsep turunan dan konsep-konsep kualitas akan dibahas secara luas pada bab 11 pasal 9. Jadi
pada bab 11 pasal 9. Ya. Dengan memperhatikan ketiga tingkatan subsistensi di atas. Jadi memperhatikan ketiga tingkatan subsistensi di atas, ya kita sudah bahas sebelumnya, bisa dikatakan bahwa maksud dari faktualitas, ya ini mas kita lihat dulu sebelumnya di sini, ya kita telah membahas tentang ini 3 macam subsistensi. Subsistensi pertama adalah wujud, ini ada di sini, di wujud. Kemudian subsistensi yang kedua di bawahnya adalah kuiditas. Jadi ini yang paling tinggi kan gradasi. Ini adalah wujud dulu. Kemudian yang kedua adalah kuiditas yang dijangkau tadi oleh panca indera kita, yang kita sebut dengan eksternal adalah wujud, kuiditas. Kemudian yang kuiditas kita kemudian masukkan dalam pikiran, maka lahirlah subsistensi yang ketiga, yaitu konsep turunan akal, seperti konsep sebab akibat, ya yang kita bahas sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini namanya. Jadi dengan memperhatikan ketiga tingkatan subsistensi tersebut, ya, ketiga subsistensi kita sudah bahas ya, yaitu 3 tingkatan subsistensi. Subsistensi pertama adalah wujud, subsistensi kedua adalah kuiditas, subsistensi ketiga adalah turunan akal, yaitu yang ada di akal pikiran kita. Yang tetapi dia berasal dari luar. Tadi misalnya merpati putih kita simpan di kepala menjadi putih, konsep putih. Bisa dikatakan bahwa maksud dari faktualitas, ini kan pembahasan kita adalah faktualitas. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa maksud daripada faktualitas, dan faktualitas itu di dalam konsep ini di bahasa Arabnya adalah nafsul amr, nafs al-amr. Jadi nafs al-amr, jiwa amr. Dan kita tahu yang namanya amr itu kan adalah non-materi. Dalam Al-Quran kata amr itu dia selalu disandarkan kepada Tuhan, amruhu. Contohnya misalnya dengan roh, yas'alunaka anir roh, quli roh. Jadi yas'alunaka anir rohi, quli rohu min amr. Jadi roh itu adalah amr. Kemudian Tuhan cuma punya 2, lahul khalqu wal amru. Kehendak Tuhan, innama amruhu iza arada syai'a. Jadi nama amruhu iza arada syai'a. Jadi kata amr itu berdasarkan ini adalah terkait dengan faktualitas. Adalah makna umum subsistensi yang mencakup ketiga tingkatan subsistensi tersebut. Jadi faktualitas adalah makna umum subsistensi yang mencakup ketiga tingkatan subsistensi, yaitu subsistensi wujud, subsistensi wujud, subsistensi kuiditas, dan subsistensi konsep turunan akal. Jadi cuma 3 aja sih sebetulnya. Wujud, ya, ini tidak dijangkau oleh panca indera kita. Kemudian yang kedua adalah subsistensi kuiditas. Inilah yang kita bisa gambarkan melalui panca indera. Kemudian masuk dalam panca indera lahirlah turunan namanya, konsep turunan akal. Jadi kalau kita lihat ini yang bisa diketahui manusia cuma wujud, kuiditas, dan turunan akal. Turunan akal. Nah jadi cuma sekalian, selain daripada itu adalah kalau memang dia tidak punya apa-apa ya namanya halusinasi. Jadi cuma 3 ini saja. Bahkan kita sudah sampaikan bahwa konsep turunan akal ini bisa melahirkan misalnya karena kita di kuiditas ada kuda, ada wanita, ada burung, maka oleh turunan akal dikumpulkan jadi satu. Maka pelukis itu bisa membuat lukisan di kanvas dengan membuat gambar kuda bermuka perempuan dan bersayap burung seperti itu. Kenapa? Karena di pikiran. Tapi di luar apakah ada? Ya tidak ada, karena itu hanya di pikiran. Pikiran itu bisa mengumpulkan konsep-konsep abstrak seperti itu, lalu kemudian diramu jadi satu. Ketika itu dilakukan, itu tidak memiliki faktualitas, tidak punya fakta di luar. Itu yang kita sebut dengan halusinasi, hayalan. Ya, itu namanya imajiner. Kenapa? Karena tidak punya sesuatu di luar. Ya, tidak punya sesuatu di luar.
Jadi kalau Bapak Ibu suka nonton film kartun, nah kayak seperti itulah. Film kartun itu hanya adalah mempertemukan antara manusia dengan hewan-hewan, maka lahirlah hewan berbicara seperti manusia. Atau manusia berkepala hewan, seperti itu. Apa tolak ukur benar salah suatu proposisi? Nah ini sekarang pertanyaan sangat penting. Apakah yang menjadi tolak ukur benar salahnya suatu proposisi? Bapak sekalian kita ulangi kembali, terutama bagi data, yang baru datang, proposisi ini dari bahasa Inggris proposition, ya, proposition. Jadi proposisi ini menjadi bahasa kita, bahasa Melayu, proposisi, ya terutama kalau di Indonesia menjadi proposisi. Ya. Nah, jadi sebagai proposisi itu adalah salah satu bentuk kalimat, ya. Karena kenapa salah satu bentuk kalimat? Karena tidak semua kalimat disebut proposisi. Kita sudah sampaikan, kalau kita buat kalimat, ya, kalau kita buat kalimat atau sentence pertama adalah ada kalimat pertanyaan, ada tanda begininya, ya. Ada kalimat perintah, ada tanda begininya, tanda seru, ya, tanda begini. Pertanyaan, di mana rumahnya Ayahanda Said Saibon? Nah, itu pertanyaan. Perintah, pergilah ke pasar. Nah, itu perintah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat pernyataan, statement, pernyataan. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia, kalau di Indonesia juga disebut dengan kalimat berita. Jadi pernyataan itu kalimat berita. Nah, jadi pernyataan ini kalimat berita tidak punya tanda kecuali anak titik biasa di akhirnya. Jadi di akhirnya adalah tanda tanya, tanda seru adalah titik kalau terakhir. Pernyataan. Nah, kalimat pernyataan inilah yang disebut dengan proposisi. Ya, inilah disebut dengan proposisi. Ya, jadi kalimat pernyataan disebut dengan proposisi. Jadi proposisi tidak berlaku di sini, tidak berlaku di sini. Hanya berlaku di sini saja. Ini namanya proposisi. Jadi proposisi adalah kalimat pernyataan. Ya, jadi kalimat pernyataan, proposisi. Kenapa? Karena hanya kalimat pernyataan atau proposisi yang diajukan pertanyaan benar salahnya. Kalau berkaitan dengan pertanyaan tidak bisa diketahui benar salahnya. Di mana rumah Anda? Itu kan tidak bisa kita tahu apakah benar atau salah. Iya. Yang nanti benar atau salah yang menjawab, rumah saya di Jakarta, padahal dia di Medan sana. Maka begitu berarti bisa dibuktikan. Jadi rumah saya di Jakarta, padahal di Medan, berarti salah pernyataan itu. Ya. Dari manakah matahari terbit? Dari utara. Nah, itu kan berarti matahari terbit dari utara, itu pernyataan. Matahari terbit dari utara, itu pernyataan. Nah, pernyataan ini bisa diukur benar salahnya dengan melakukan faktualisasi. Kalau kita tanya dari mana ke matahari terbitnya, tidak bisa diketahui benar salahnya. Ya, karena pertanyaan begitu juga. Pergilah ke pasar, pergilah belajar, itu tidak bisa diukur benar salahnya. Kenapa? Karena bukan kalimat yang bisa diterapkan padanya benar, konsep benar atau salah. Yang bisa diterapkan padanya penilaian benar atau salah adalah pada pernyataan atau berita. Ya. Ratu Elizabeth masih memerintah. Nah, itu bisa dibuktikan salah atau tidak. Jawabannya tentu salah. Kenapa? Karena sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Jadi itu bisa dilihat. Tapi kalau orang bertanya, apakah Ratu Elizabeth sudah meninggal? Nah, itu kita tidak tahu benar salahnya, tidak bisa diketahui benar salahnya. Karena pertanyaan, justru dia ingin meminta informasi, apakah Ratu Elizabeth sudah meninggal. Nah, jadi ulangi lagi, yang disebut dengan kalimat pernyataan atau proposisi adalah yang ini. Ya. Jadi proposisi adalah berlaku pada yang ini, yang keempat. Yang ketiga, ya. Itu pernyataan atau proposisi. Jadi apa tolak ukur benar salah suatu proposisi? Nah, inilah. Suatu proposisi dikatakan benar jika sesuai dengan faktualitas.
Jadi suatu proposisi dikatakan benar manakala atau jika sesuai dengan fakta. Faktualitas itu faktanya. Bisa difaktualisasi. Seperti tadi contohnya, Ratu Elizabeth masih hidup. Nah, kita misalnya memfaktualisasikannya. Ya paling akurat misalnya kalau kita pergi ke sana lihat istananya sudah tidak ada. Tahu ternyata begitu kita lihat singgasananya sudah bukan Ratu Elizabeth tapi misalnya Raja Charles. Nah, berarti kan sudah bukan. Nah, kita sekarang tidak perlu ke situ. Kenapa? Karena informasi lengkap. Tidak ada satupun informasi dalam 1 minggu terakhir ini kalau Elizabeth masih hidup. Semua mengatakan sekarang pemimpinnya Inggris adalah Raja Charles. Nah, berarti Ratu atau Queen sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah King. Nah, jadi begitu Pak Bus sekalian. Namanya faktualisasi, di faktualitas. Ya. Ada juga faktualisasi dalam bentuk rasa. Misalnya mengatakan bahwa ya namanya pare itu adalah pahit. Itu kan pernyataan, proposisi. Apa benar atau salah pare itu adalah pahit? Ya kita mencicipinya, kita makan. Kita makan pare, toh ternyata pahit. Berarti sesuai dengan faktanya. Nah, itu disebut dengan faktualitas. Nah, jadi jemaah sekalian, dari sini kita tahu bahwa sebetulnya untuk menguji kebenaran suatu proposisi atau pernyataan, itu sekarang ilmuwan menemukan 3 hal. Jadi untuk menguji benar salah satu pernyataan, nah, ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi ini yang dikatakan oleh orang seperti misalnya Auguste Comte. Yang kedua adalah falsifikasi, dari kata fals. Falsifikasi, ya mungkin ini yang cocoknya. Ini yang cocok, sorry. Ini yang cocoknya adalah ini. Falsifikasi. Itu diketahui palsu atau tidak. Ya. Yang ketiga ternyata adalah faktualisasi. Sebetulnya dekat-dekatan ini, artinya hampir sama maknanya. Faktualisasi. Dari kata verified, verifikasi, diverifikasi, verification. Ya. Jadi di-verify, ya, asal kata verify. Yang kedua adalah false, dari kata false, palsu atau tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan ini emas cincin saya emas asli, nah bisa dites. Pengetesannya itu untuk membuktikan dia asli, verifikasi, palsu berarti falsifikasi. Jadi kalau asumsi kita mengatakan ini palsu, ya buktikan kepalsuannya, falsifikasi. Kalau asumsi kita mengatakan dia adalah asli, buktikan keasliannya, verifikasi. Kalau kita katakan ini adalah emas, nah kita lihat faktanya, benar-benar emas atau tidak. Nah itu faktualisasi. Jadi hampir-hampir. Ini boleh dikatakan adalah pernyataan 3 hal ini, istilah terminologi ini adalah untuk menunjukkan sesuai tidaknya pernyataan kita dengan apa yang ada di situ. Ya. Kalau asumsi kita menganggap itu asli, kita verifikasi. Kalau asumsi dasar kita ini adalah uang palsu, dibuktikan kepalsuannya, ya falsifikasi. Jadi buktikan kepalsuannya. Caranya misalnya direndam ke dalam air. Kalau dia luntur, maka dia adalah uang palsu. Difalsifikasi. Buktikan kepalsuannya. Nah, jadi jemaah sekalian. Tapi di sini kita berbicara tentang faktualisasi. Ya. Tapi maksudnya itu dikenal dalam dunia pengetahuan. Jadi kita ulangi lagi, suatu proposisi dikatakan benar jika sesuai dengan fakta, faktualitas. Jadi suatu proposisi dikatakan benar jika sesuai dengan faktanya, faktualitasnya. Perlu diperhatikan bahwa tempat subsistensi konten atau kandungan suatu proposisi sesuai dengan subjek dan predikat proposisi itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa tempat subsistensi konten atau kandungan suatu proposisi
kandungan sesuatu proposisi, seperti tadi kita katakan bahwa api panas itu kan proposisi. Ya, kandungannya di sana api dan panas. Ya. Kita buktikan api dan panas. Ya. Apakah benar api panas? Gampang kita pegang api, kan begitu untuk membuktikannya, mengetahui faktanya. Jadi kita ulangi, perlu diperhatikan bahwa tempat subsistensi konten atau kandungan suatu proposisi sesuai dengan subjek dan predikat proposisi itu. Seperti kata-kata api panas itu kan api subjek, panas predikat. Ya, jadi harus sesuai dengan subjek dan predikatnya. Subjek dan predikat. Jadi api panas, ya. Bisa kita katakan api panas atau api itu panas, sama kalau di bahasa Inggris harus ada namanya copula. Api itu atau api adalah, ya. Jadi api panas. Ya. Ini versi bahasa Arab tidak punya copula namanya, tidak punya auxiliary verb. Kalau bahasa Inggris kan harus ada di sini is. Ya. Api is panas. Bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia, api adalah panas. Ya. Jadi api di sini, api ini adalah subjek, panas adalah predikat. Subjek predikat. Api panas, ini sudah pernyataan. Kita tinggal buktikan apa benar api panas atau tidak. Jadinya subjek predikat. Dua-duanya harus dibuktikan. Apa yang kita sebut dengan api harus sama, panas juga seperti itu. Dengan kata lain, setiap proposisi memiliki faktualitas yang sesuai dengan dirinya sendiri, ya, sesuai dengan yang bersangkutan. Api yang kita bicarakan, ya api yang kita bicarakan. Bukan api-apian, bukan api yang ada di dalam gambar, karena api di dalam gambar kan tidak panas. Api di dalam televisi tidak panas. Jadi yang kita bicarakan api ini adalah api di luar sana, yang benar-benar api. Bukan api yang ada di video. Bukan api yang ada di dalam gambar, bukan api yang ada di dalam pikiran. Api yang kita bicarakan api di sana, di luar sana. Ya. Jadi dengan kata lain, setiap proposisi memiliki faktualitas sesuai dengan dirinya sendiri, jadi sesuai dengan dirinya. Jadi setiap proposisi memiliki faktualitas yang sesuai dengan dirinya sendiri. Dan untuk mengevaluasi benar salah proposisi, maka konten dan kandungan proposisi harus disesuaikan dan dicocokkan dengan tingkat faktualitasnya, faktanya. Jadi dicocokkan dengan tingkatan faktualitasnya. Subjeknya apakah benar api, apakah benar api beneran, ya, panas, yang kita bicarakan juga panas beneran. Baru kemudian kita hubungkan antara subjek dan predikat. Ya, apakah benar-benar di sana si predikat menjadi akibat? Karena kalau kita katakan panas ini adalah akibat daripada api, kan berarti bahwa ya predikatnya di sini adalah sekaligus adalah akibat, dan subjeknya di sini adalah sekaligus merupakan sebab. Jadi sebab akibat. Jadi artinya apa? Panas itu adalah akibat dari sebab yang keluar dari api. Jadi api adalah sebab, panas adalah akibatnya. Jadi ini adalah faktualitas. Proposisi terbagi dua, yaitu proposisi eksternal dan proposisi mental. Jadi proposisi terbagi dua. Eksternal artinya apa? Di luar, subjek predikatnya ada di luar. Api ada di luar, panas ada di luar. Kan namanya panas di luar tadi, kita rasakan dengan kulit. Proposisi eksternal namanya. Yang kedua adalah proposisi mental. Posisi mental bisa dua-duanya ada di mental, subjek dan predikatnya. Bisa juga salah satunya ada di alam mental. Maka disebut dengan proposisi mental. Jadi proposisi eksternal adalah proposisi yang subjek predikatnya ada di luar. Ada di luar itu maksudnya alam eksternal. Sedangkan kalau proposisi mental, salah satu atau dua-duanya subjek dan predikatnya ada di alam mental kita. Di sini katakan proposisi eksternal adalah subjek dan predikatnya berada di alam eksternal di luar. Ya, di alam eksternal itu dijangkau oleh panca indera kita. Seperti tadi api yang kita bicarakan, api yang menyala di luar. Ya. Jadi ada di alam eksternal.
tempat dan wadah subsistensi konten, jadi tempat dan wadah subsistensi konten dan kandungan proposisi ini berada di alam eksternal. Jadi tempatnya, tempat itu artinya wadah, sama saja, tempat dan wadah. Subsistensi konten, kata subsistensi konten itu artinya konten dalam pengertian seperti apa adanya sebelum diambil oleh pikiran kita. Sebelum diabstraksi oleh pikiran kita. Itu subsistensi adalah kondisi minimalnya sebelum ada tambahan-tambahan. Seperti misalnya mengalami abstraksi kan berarti ada tambahan. Ada pemahaman tentang api. Ini subsistensi adalah ada tanpa dukungan dari pihak manapun. Itu namanya subsistensi konten. Jadi tempat dan wadah subsistensi konten dan kandungan proposisi ini berada di alam eksternal. Ya, jadi ulangi, tempat dan wadah subsistensi konten dan kandungan proposisi ini berada di alam eksternal tadi. Karena disebut tadi dengan proposisi eksternal. Kita akan bicara tentang proposisi eksternal ini. Tempat dan wadah subsistensi konten dan kandungan proposisi ini berada di alam eksternal. Seperti kalau kita katakan, semua penduduk telah meninggalkan kota. Semua penduduk itu kan ada di luar. Kota juga di luar. Jadi semua penduduk telah meninggalkan kota. Pasti kota yang kita bicarakan di sini pasti jelas. Entah kota Singapura, entah kota Jakarta, entah kota Medan, entah kota Riyadh misalnya, Saudi. Semua penduduk telah meninggalkan kota. Atau manusia secara potensial dapat tertawa. Jadi manusia secara potensial dapat tertawa. Jadi manusia secara potensial adalah subjek, tertawa adalah, dapat tertawa adalah predikat. Ya. Semua penduduk adalah subjek, telah meninggalkan kota adalah predikat. Ya. Kalau misalnya ada penduduk yang tersisa, berarti tidak benar pernyataan ini. Kan ada kata semua penduduk. Kalau ada 1-2 orang yang tinggal, berarti tidak benar pernyataan ini. Semua penduduk meninggalkan kota. Manusia secara potensial, manusia yang dimaksud di sini pasti manusia universal. Ya, tapi tertawa kan ada di luar, tertawa bisa kita lihat. Ya. Manusia secara potensial dapat tertawa. Coba kita berbicara dengan orang itu, apakah orang itu benar bisa tertawa atau tidak? Ternyata kalau kita bicara agak-agak lucu, itu akan tertawa. Jika kandungan proposisi seperti ini memiliki subsistensi yang sesuai dengan dirinya sendiri di alam eksternal, dan proposisi ini sesuai dan cocok dengan faktualitas faktanya, maka proposisi dikatakan benar. Ya, jadi itu menyatakan benar. Yang sekalian ini perlu dimasyarakatkan di masyarakat kita untuk terhindar dari hoax. Ini kan sebetulnya karena tidak paham penilaian benar salahnya proposisi seperti ini, lalu kemudian di luar sana banyak sekali hoax, banyak framing, banyak cerita-cerita yang seakan-akan benar padahal tidak benar, atau seakan-akan salah padahal benar. Ya. Seakan-akan salah padahal benar. Ini sering sekali terjadi. Dan orang biasanya diprovokasi dengan cara seperti itu. Misalnya orang membuat cerita Muhammad bin Abdullah itu adalah tukang sihir. Nah, itu kan pernyataan. Muhammad bin Abdullah itu adalah tukang sihir. Ya, maka kemudian harus dibuktikan, difaktualisasi. Kalau tidak, ya kita akan termakan oleh hoax tersebut. Pada zaman Fir'aun mengatakan bahwa Musa itu ingin mengusir kalian dari negeri kalian sendiri, yaitu Mesir. Nabi Musa dan kaumnya itu Bani Israel ingin menguasai Mesir. Nah, itu kan pernyataan, proposisi namanya. Nah, kita harus melakukan faktualisasi. Kalau tidak, maka kita akan terseret-seret oleh pernyataan yang belum dibuktikan kebenarannya itu. Apabila kita tidak ada keinginan untuk membuktikan kebenaran sebuah proposisi atau pernyataan, ya berarti kita telah membuat diri kita menjadi korban daripada provokasi dan berita-berita dusta. Dan sampai sekarang rata-rata negara-negara besar menghancurkan negara kecil, penguasa-penguasa negara besar
menjatuhkan pemimpin-pemimpin negara yang tidak disukainya melalui cerita-cerita yang tidak benar, hoax. Kita lihat misalnya terjadi pada Syria. Mereka buat pernyataan disertai dengan gambar-gambar gambar-gambar Photoshop. Kenapa Photoshop? Karena diedit. Bahwa di Syria itu orang Syiah membantai orang Sunni. Nah, itu kan pernyataan. Ini proposisi. Orang Syiah membantai orang Sunni. Proposisi. Nah, sekarang harus difaktualisasi. Nah, karena mayoritas kita tidak melakukan faktualisasi, akhirnya termakan. Padahal sebetulnya jemaah sekalian, kalau kita orang Islam yang sesungguhnya, orang Islam yang sesungguhnya itu adalah kitab sucinya Al-Quran, dan itu wajib diimani, karena salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab suci, ya harusnya diterima pernyataan dalam kitab suci yang mengatakan, apabila datang berita tentang yang buruk kepada suatu kelompok, jangan langsung percaya, tapi fatabayanu. Ini kan jelas sekali. Kata fatabayanu di situ artinya apa? Ya bisa kita artikan dengan faktualisasi, ini faktualitas. Jadi kata faktualitas di sini bisa kita artikan sebagai fatabayanu. Ya. Ini bahasa filsafatnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya fatabayanu. Dalam surat Al-Hujurat, surat 49, Allah berfirman, inja'akum fasiqun binaba'in. Naba kita artikan apa? Itu kan berita. Jadi kita artikan naba itu adalah proposisi. Jika ada seseorang yang membuat proposisi, jadi begitulah kira-kira. Inja'akum binaba'in, maka fatabayan, maka lakukan faktualisasi. Ya, kan begitu saya artikan begitu. Inja'akum fasiqun binaba'in. Apabila datang seseorang membuat proposisi ya tentang suatu kaum, maka tabayun, aktualisasi dulu ya. Fatabayanu. Kalau tidak langsung percaya, nanti kamu akan menimpakan malapetaka kepada orang lain. Setelah kejadian baru kalian menyesal. Jadi agama indah sekali sebetulnya Pak Ustaz. Surat Al-Hujurat itu ya. Di sini supaya lebih tepat lagi suratnya kita lihat sini. Surat 49 ya. Ini surat Al-Hujurat. Ayatnya 6. Oh, ini dia. Bahkan permulaan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu malah dicoba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kalau dia orang beriman harus menerima ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuha alladzina amanu, duhai alladzina orang-orang yang amanu telah beriman. In jika manakala bila ja'akum datang kepada kalian fasikun. Fasikun itu artinya bawa proposisi buruk. Ya, membawa berita. Fasikun itu adalah yang punya cerita yang tentang suatu kaum. Binabain membuat berita. Naba itu berita. Tadi statement proposisi namanya kalimat berita. Ya, jadi membawa kalimat berita. Membuat proposisi. Maka apa yang kata Tuhan? Fatabayanu. Kalian harus melakukan tabayun. Kalian harus melakukan faktualisasi. Apakah statement itu, apakah proposisi itu sesuai dengan faktanya atau tidak? Nah, seperti itu. Fatabayanu. Ya. Jadi kalau lihat ini Pak Ustaz, umat Islam tidak mungkin bisa tidak mungkin bisa dibodoh-bodohi. Terakhir kita lihat bagaimana di Iran. Ya, ada orang-orang kok bisa tertipu bahwa wanita itu namanya Amini adalah dibunuh oleh petugas keamanan. Coba. Pernyataan itu dibesar-besarkan oleh media massa barat. Kenapa? Karena media massa barat berkepentingan untuk menjatuhkan rezim Iran. Tapi ketika misalnya seorang jurnalis terkenal ditembak oleh Israel di Timur Tengah, di Palestina, di sana di Palestina, media-media barat bungkam seribu bahasa. Termasuk di Indonesia, anasir-anasir Indonesia juga tidak cengeng tentang itu. Tidak berbicara banyak tentang itu. Tapi begitu Mahsa Amini kemudian katanya meninggal, langsung di blow up. Siapa yang blow up? Seperti Reuters misalnya. Seperti berita-berita barat, semuanya.
tiba-tiba berbicara tentang hak asasi wanita dan apa. Tapi begitu orang-orang Palestina dibunuh setiap hari, mereka bungkam 1000 bahasa. Luar biasa jemaah sekalian. Mereka diam seperti orang bisu. Ya, seperti orang yang diancam oleh raksasa besar, ketakutan. Nah, apa sebabnya? Karena ini kita gampang sekali memahami. Al-Quran ini indah sekali ya mengatakan bahwa apabila ada orang membuat nabain statement, proposisi, pernyataan yang buruk tentang suatu kaum, fatabayyanu. Tabayyun dulu. Bikin falsifikasi. Bikin apa tadi? Faktualisasi. Ya. Cari faktanya benar atau tidak. Fact ada apa? Fact atau fakta atau fake. Jadi berdekatan tuh fact atau fake kan begitu. Jadi kita lihat dulu ini adalah kita harus lihat itu fact atau fake. Ya. Fake atau fake. Nah, ini harus kita lihat ini. Fake atau fake. Ya, kan begitu. Fakta atau palsu. Kalau tidak sedang faktanya kan fake, bukan fact. Ya, fake. Nah, jadi jemaah sekalian serbagi inilah tugas kita di sini melakukan tabayun. Nah, sayangnya sayang Paus sekalian, di dunia kita yang begitu gampang melakukan tabayun tidak digunakan. Di sini artinya apa? Kita lebih banyak didorong oleh semangat emosionalitas kita daripada rasionalitas kita. Lebih banyak didorong oleh semangat subjektivitas kita daripada objektivitas kita. Padahal untuk melakukan tabayun gampang sekali. Kenapa? Karena informasi sekarang gampang sekali. Kita cuma masuk saja di di website ataukah di search engine, kita tuliskan, muncul semuanya berita. Kita tinggal lihat ini sumbernya dari mana. Kalau sumber dari musuhnya jangan kita langsung percaya. Yang namanya musuh pasti berkepentingan untuk menjatuhkan lawannya. Ya, jadi jemaah sekalian serbagi itulah sebabnya kata-kata Sayyidina Ali itu bagus sekali. Imam Ali mengatakan bahwa musuhmu adalah temanmu. Ya, itu kan indah sekali. Musuhmu adalah temanmu. Jadi musuhmu adalah temanmu. Ya, temannya musuhmu berarti adalah musuhmu juga. Kan seperti itu. Ya, dalam pengertian memahami kata binabain tadi. Ya, harus kita berhati-hati. Jadi binabain fatabayyanu, maka lakukanlah faktualisasi. Antusibu kauman bijahalatin. Agar engkau terhindar dari apa? Tusibu menimpakan kauman kepada suatu kaum petaka nasib yang karena bijahalatin, karena ini kata-kata bijahalatin ini kata-kata karena kebodohan. Ada benarnya, tetapi sebetulnya kata bijahalatin adalah lawan dari kata biakalatin. Jadi adalah bijahalatin lawannya biakalatin. Jahal akal itu kan berseberangan, ya, bertentangan. Jadi harusnya kan biakalatin dengan rasionalitas. Kalau kita tidak melakukan rasionalisasi atau istilah kita tadi adalah faktualisasi, maka yang terjadi adalah bijahalatin karena keirasionalan, karena keemosionalan, karena kebodohan, kepandiran. Sehingga apa yang terjadi? Fatus bihu, kemudian menjadi terhadap tadi itu kalian Poranda negara seperti Syria, setelah hancur lebur negara seperti Afghanistan, seperti demonstrasi besar-besaran seperti di Iran, setelah banyak fasilitas publik yang dibakar, kemudian menyesal tidak ada gunanya. Kenapa? Musuh kebenaran memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menghancurkan. Persoalan nanti menyadari kebenarannya barangkali dia tidak mau berkepentingan. Dia tidak mau tahu itu. Yang dia adalah harus rusak dulu. Setelah rusak baru menyesal, tidak ada masalah, itu terserah. Yang penting rusak. Kenapa? Karena tidak ingin orang baik. Tidak ingin orang lain tertata. Tidak ingin orang lain advance. Yang harus advance cuma dia saja. Pak Ibu Jemaah sekalian lagi ayatnya indah sekali sebetulnya. Fatus bihu alama nadimin. Dan hebatnya yang paling sering
digunakan untuk melakukan kerusakan negara justru orang Islam yang seharusnya Al-Quran itu ada di tangan mereka. Al-Quran ada di kepala. Ya. Tetapi sayang seribu sayang, di dalam kepala kita, menganggur di kepala, dibaca di luar. Seperti itu. Ketika dibaca, tidak dilakukan proses abstraksi. Ya. Inilah yang dikatakan Nabi, suatu saat akan muncul kaum yang umurnya muda-muda, tetapi ketika membaca Al-Quran, tidak pernah melebihi tenggorokan mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian, kita sudah lihat tadi. Jadi faktualitas proposisi eksternal berada di alam eksternal. Ya. Jadi faktualitas proposisi eksternal berada di alam eksternal. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa si A membantu orang Sunni di Syria, ya kan berarti faktualitasnya ada di luar. Kenapa? Karena itu kan pernyataan yang namanya Sunni Syiah, ada orangnya di luar, kemudian negaranya mana? Tapi kita hubungi, kita sana apa? Ya dari embassy kita. Kenapa? Karena dia ada di sana. Dia bahkan dekat dengan pemerintahan setempat. Tetapi saya seribu sayang, mereka lebih percaya kepada berita-berita yang dibuat oleh yang berkepentingan untuk menghancurkan Islam daripada orang Islam sendiri. Iya. Mereka meminta infak sumbangan terbaik dari negara seperti Indonesia, tapi dikirim ke sana tidak melalui embel, tapi melalui jalan-jalan tikus, sehingga apa artinya ujung-ujungnya yang mereka bantu adalah para perusak negara orang lain. Itu Pak Bu sekalian. Eksternal berada di alam eksternal juga. Jadi Pak Bu, kita belajar filsafat itu membuat kita lebih berjalan sesuai dengan Al-Quran. Sementara itu, proposisi mental adalah predikatnya senantiasa berada di alam mental. Jadi kalau proposisi mental predikat senantiasa berada di alam mental. Ya. Tapi subjeknya bisa di alam atau di alam eksternal. Subjeknya bisa di alam bisa. Jadi subjeknya, subjek bisa di alam, bisa di eksternal. Tetapi predikatnya harus ada di mental. Kalau berdasarkan pernyataan ini, di alam mental. Sementara subjeknya bisa di alam mental atau di alam eksternal. Bisa di alam pikiran kita, bisa juga di luar. Predikatnya tadi, proposisi mental ini, kan tadi yang di atas proposisi eksternal. Posisi eksternal, mental, di sini adalah konsep yang hanya ada di alam mental. Predikatnya, ingat, yang kita bicarakan di sini adalah predikatnya. Predikat proposisi ini adalah konsep-konsep yang hanya ada di alam mental. Seperti konsep universality, particularity, species, genus, diferensia, accidental, dan esensial. Ini kan istilah universal kan tidak orangnya di luar. Ya, tidak punya wujud di luar. Partikularitas tidak punya wujud. Ya, spesies, genus, ini kan semua adalah ini semuanya adalah istilah-istilah yang ada di pikiran kita, artinya adalah di pikiran kita. Jadi kan hanya
mental. Jadi konsep di alam pikiran, konsep logika. Ulangi, konsep sekunder logika. Atau tadi di atas disebut dengan subsistensi turunan akal. Sebetulnya dia juga berasal dari luar. Misalnya yang kita lihat misalnya di luar sana adalah sapi, kambing, baru menjadi istilah universal di pikiran kita seperti hewan. Ya. Tapi hewan ini kan turunan daripada kambing, sapi yang ada di luar. Jadi disebut dengan konsep sekunder logika. Ya. Maka wadah subsistensi kandungan proposisi adalah di alam mental. Karena ada sekunder logika, maka wadah tempat subsistensi kandungan proposisi ada di alam mental, di pikiran kita. Dan faktualitas proposisi seperti ini berada di alam mental pula. Jadi membenarkannya di alam mental. Di situ nanti pentingnya ilmu logika namanya. Dengan demikian, jika kandungan proposisi seperti ini benar-benar eksis di alam mental, maka proposisi dihukumi benar. Jadi manakala kandungan proposisi seperti ini benar-benar eksis di alam mental, jadi kalau dia ada di alam mental, berarti dihukumi benar, ya. Jadi jika kandungan proposisi seperti ini benar-benar eksis di alam mental, maka proposisi dihukumi benar. Ya. Seperti proposisi universalitas adalah esensial atau aksidental. Ya, jadi universalitas itu adalah sesuatu yang sifatnya esensial ataupun aksidental. Ya, esensial seperti misalnya manusia. Aksidental misalnya seperti ombak. Itu kan aksiden daripada air. Ya. Esensial manusia, kan begitu. Ombak, esensial air, aksidental adalah ombak, seperti itu. Yang menjelaskan tentang hukum konsep-konsep umum mental. Jadi menjelaskan tentang hukum konsep-konsep umum mental. Proposition ini menetapkan bahwa setiap konsep universal adalah esensial. Jadi proposisi ini menetapkan bahwa setiap konsep universal adalah esensial. Yakni yang membentuk subjek sendiri. Jadi namanya esensial itu punya subjeknya sendiri. Ya. Atau aksidental, yakni berada di luar subjeknya sendiri. Seperti contohnya misalnya tadi ombak, itu kan berada di luar, kata ombak itu adalah di luar subjeknya. Kenapa? Subjeknya kan ombak kan air. Nah kalau kita sebut ombak, ya seperti tidak ada hubungan dengan air, ombak. Padahal sebetulnya subjeknya ombak adalah air. Jadi makanya contoh ombak itu berada di luar subjeknya sendiri. Ya. Dan kalau esensial membentuk subjeknya sendiri, seperti misalnya air. Ya, air adalah sekaligus subjek. Ya, seperti itu. Atau kayu. Dan kalau kita katakan misalnya meja kayu, nah itu adalah aksidental. Meja itu berada di luar subjeknya sendiri. Kalau kita katakan meja, bayangan kita bukan kayu, begitu. Meja, tempat untuk belajar. Begitu pula proposisi, manusia adalah spesies. Manusia adalah spesies. Ya, manusia itu adalah spesies. Nanti ada genusnya. Apa genusnya? Adalah, ya jadi kita lihat di sini nih. Bikin pernyataan. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, manusia ini adalah esensi, hewan ini adalah tadi kita di sini. Manusia adalah spesies ya. Jadi ini salah kita tadi. Manusia adalah spesies ini. Manusia adalah spesies. Hewan adalah genus. Berpikir adalah diferensia atau fasel. Ya, jadi ini adalah spesies manusia. Spesies manusia adalah hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir.
Dengan demikian manusia di sini lebih kecil daripada genus, kan dia di dalam hewan. Jadi lebih besar genus, kan begitu. Kita ambil genusnya, baru kemudian diferensianya, itulah spesies manusia. Jadi spesies ini adalah lebih kecil dari genus, gitu. Jadi manusia adalah spesies. Walaupun subjek, yaitu manusia proposisinya adalah suatu konsep kuiditas yang ada di alam mental. Jadi manusia itu kan kuiditas, bukan wujud ya. Ini kan cuma ada dua, wujud dan kuiditas. Tadi di atas ada 3 jenis subsistensi kalau subsistensi. Pertama adalah wujud, kedua adalah kuiditas, yang ketiga adalah turunan akal. Jadi walaupun subjek manusia proposisi ini adalah suatu konsep kuiditas yang ada di alam mental dan di alam eksternal. Jadi proposisinya adalah suatu konsep kuiditas yang ada di alam mental dan eksternal. Manusia itu kan ada di alam mental dan eksternal. Kenapa disebut ada di alam mental? Ya, manusia yang ada di kita adalah manusia universal yang berasal dari si A, si B, si C yang ada di luar. Yang ada adalah Ali, Hasan, Hussein, kan begitu. Yang ada adalah Fatimah, Khadijah, dan sebagainya. Kita melihat orang itu dan kita sebut dengan manusia. Jadi subjek manusia itu maksudnya subjek yaitu manusia, proposisinya adalah suatu konsep kuiditas. Ini manusia adalah kuiditas yang ada di alam mental dan eksternal. Artinya ada di mental kita tapi ada juga di luaran. Tetapi karena dalam rangka menegaskan kespesiesan manusia di mana spesies itu hanya ada di alam mental, maka proposisi ini digolongkan ke dalam proposisi mental. Jadi hanya digolongkan sebagai proses mental. Jadi ulangi lagi, walaupun subjek manusia proposisi adalah suatu konsep kuiditas yang ada di alam mental atau eksternal, ingat Pak sekalian yang namanya tadi konsep mental tadi kita bicarakan di sini. Proposisi mental, yang disebut proposisi mental itu adalah proposisi yang subjeknya bisa di alam mental, bisa di alam eksternal, tetapi predikatnya harus ada dalam mental, kan begitu Pak sekalian. Jadi predikatnya harus di alam mental. Tadi di atas ini kita ingat kembali ya. Predikatnya berada selalu di alam mental, sementara subjeknya bisa di alam mental, bisa juga di alam eksternal. Jadi seperti itu. Nah, tadi ini. Nah, jadi walaupun subjek manusia proposisi adalah suatu konsep kuiditas yang ada di alam mental dan eksternal, itu apanya? Subjeknya. Ya, tetapi karena dalam rangka menegaskan kespesiesan manusia di mana spesies itu hanya ada di alam mental, maka proposisi ini digolongkan ke dalam proposisi mental. Ya, seperti itu. Oke. Karena apa? Manusia sebagai subjek ada di luar, ada di dalam, tapi spesies benar-benar hanya ada di mental kita, maka disebutlah dengan proposisi mental. Jadi digolongkan ke dalam proposisi mental. Nah, Bapak biasa berbahagia, jadi ini kesimpulan tapi panjangnya ini. Nah, ini kesimpulan yang sampai di sini ya. Kita ambil kesimpulan dulu, jadi sampai di sini. Kesimpulannya, faktualitas setiap proposisi, sesuai dengan proposisi itu. Jadi kesimpulannya faktualitas setiap proposisi sesuai dengan proposisi itu. Faktualitas proposisi eksternal, jadi ulangi, faktualitas, faktanya, proposisi eksternal berada di dalam eksternal. Dan faktualitas proposisi mental berada di dalam mental, seperti itu. Jadi faktualitas setiap proposisi sesuai dengan proposisi itu sendiri. Ya. Kalau proposisinya eksternal berada di dalam eksternal, proposisi mental berada di dalam mental. Tinggal kapan disebut proposisi eksternal dan kapan disebut proposisi mental. Kalau proposisi eksternal, subjek, subjek, and predikatnya ada di luar, di alam eksternal. Sedangkan kalau proposisi mental, predikatnya bisa di alam mental, bisa di alam eksternal, tetapi predikatnya harus berada di alam mental. Begitu pula bentuk subsistensi kandungan proposisi
bergantung pada subjek dan predikat proposisi itu yang merupakan konsep kuiditas atau konsep turunan akal. Jadi seperti itu. Bisa konsepnya kuiditas dan bisa juga konsepnya turunan akal. Apa artinya konsepnya kuiditas? Ada faktanya di luar, baru diabstraksi dalam pikiran kita. Sedangkan kalau turunan akal, tidak ada faktualitasnya, tidak ada bendanya di luar, tapi dibentuk oleh pikiran kita. Seperti dalam konsep universal, aksidental, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ya mudah-mudahan kita jalan sedikit-sedikit, bertambah sedikit-sedikit. Yang penting ini bisa membangun pikiran kita. Karena kalau pikiran kita terbangun dengan bangunan yang baik dan sempurna, maka kita berpikirnya juga sempurna. Apa yang disebut dengan manusia sempurna? Insan kamil, yaitu karena bangunan berpikirnya adalah sempurna. Bangunan berpikirnya sempurna artinya tidak ada kesalahan, tidak ada falasi, tidak ada false. Semuanya adalah truth di dalam pikiran mereka. Inilah yang dimaksud bahwa orang-orang seperti itu tidak mungkin memiliki yang disebut dengan riges. Nah, kita tutup dengan 2 ayat. Kita ingatkan kembali surat Yunus. Surat Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah mungkin seseorang antuk mina beriman illa kecuali biidznillah, atas izin Allah. Tidak mungkin seorang itu beriman illa biidznillah, kecuali kalau mengikuti hukum Allah. Bagaimana caranya? Wa yajalur rijsa, dan Allah memberikan rijes. Kita artikan rijes di sini kepada apa? Yaitu rijes itu adalah falasi. Wa yajalur rijsa, terkadang diartikan siksaan, terkadang diartikan kotoran. Wa yajalur rijsa, alal ladzina, kepada orang-orang yang la yaqilun. Jadi kalau dia tidak menggunakan akalnya, ada rijes. Jadi kalau akalnya sempurna, tidak ada rijes. Kita, jemaah sekalian berbahagia, sedikit banyak ada kesalahan di dalam berpikir kita, maka sedikit banyak juga ada rijes dalam pikiran kita. Nah, manusia sempurna adalah mereka yang akalnya juga sempurna penggunaannya. Maka kemudian rijesnya tidak ada. Makanya, adakah orang yang rijesnya tidak ada sehingga akalnya sempurna? Ada. Ya. Itu kita lihat di sini. Ya, surat 33. Ayat 33 ini. Kita langsung ke sini. Innam, hanya saja, yuridullah, yang Allah inginkan adalah li, untuk, yudhibah, menghilangkan. Jadi hanya saja yuridullah, Allah ingin li yudhibah, untuk menghilangkan angkum dari kalian ar-rijas. Ini ada rijas di sini. Ini diartikan kotoran di sini. Ini sama tulisannya bersih. Coba lihat tadi sini, Pak. Ingat, ini artikan kotoran. Di sini diartikan siksaan ini. Apakah salah satu? Enggak, dua-duanya benar. Artinya kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang mengandung siksaan. Mulai daripada siksaan mental kita sampai kepada siksaan di akhirat. Ya, jadi rijas. Nah, itu mengatakan yang tidak layak kilun pasti ada rijasnya. Jadi orang yang benar-benar yakilun secara sempurna dan tidak ada sama sekali lagi hawa nafsu pada dirinya, maka tidak ada rijasnya. Siapa ke mereka itu? Ini dia. Innama, hanya saja, yuridullah, Allah ingin liyuzhiba, untuk menghilangkan ankum dari kalian apa? Ar-rijas. Siapa kalian? Ahlal bait. Bukan hanya sekedar tidak ada rijasnya, tapi wa yutahhirakum tathira. Jadi disebut dengan suci sesuci-sucinya kalau tidak ada falasi sama sekali di dalam pikirannya. Jadi artinya apa saja berkata pasti benar. Lihatlah, kita lihat kata-katanya Imam Ali. Semua itu luar biasa. Kalau kita renungkan benar-benar benar semuanya. Ya, apa saja dia katakan pasti benar. Percuma engkau menjelaskan dirimu. Karena kalau itu adalah temanmu, dia tidak butuh. Kalau itu adalah musuhmu, dia tidak percaya. Kan seperti itu. Jadi selalu mereka berkata-kata adalah benar, tidak ada rijesnya. Ketika berhadapan-hadapan dua pasukan di Siffin,
sudah hampir terjadi peperangan. Tiba-tiba datang seseorang dari belakang lari menuju ke depan mendekati Imam Ali yang ada di medan perang. Tiba-tiba bertanya, wahai Imam, boleh saya bertanya satu pertanyaan? Boleh, kata Imam Ali. Apa? Apa itu kebenaran? Yang di sampingnya Imam Ali marah. Kamu bertanya tentang kebenaran, kenapa tidak bertanya tentang bagaimana memenangkan peperangan? Sekarang berbicara tentang kebenaran, kita ini akan berperang. Ali mengatakan kepada yang marah, jangan kau marah. Inilah pertanyaan yang paling penting sekarang. Oh, kenapa ya? Kalau bukan karena kebenaran, untuk apa kita datang ke sini? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan penting. Ya. Jadi kita ada di sini, bahkan cara kita melakukan pembelaan juga harus berada dalam kebenaran. Apa saja yang kita lakukan kalau di luar kebenaran, berarti adalah kepalsuan dan kebatilan. Kata-kata itu luar biasa. Kenapa? Tidak ada rijes pada dirinya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sebaliknya, apa kata ayat ini tadi? Wa yaj'alur rijs 'alal ladzina la yaqilun. Nah, mudah-mudahan kita berusaha sedikit-sedikit dengan belajar filsafat menghilangkan rijs dalam cara berpikir kita sehingga kita benar-benar mendekati orang-orang yang yaqilun, bukan la yaqilun. Karena kalau kita masuk kategori la yaqilun, berarti kita akan tertimpa oleh rijes. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap proposisi memiliki faktualitas baru boleh dikatakan benar. Beri pencerahan dan kupasan tak andai kata seseorang itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdepan dengan masalah Isra Mi'raj di mana mereka belum terjangkau dengan topik yang begitu jauh segi batinnya. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Ini menarik ini. Pertanyaan tentang Isra Mi'raj. Ya. Isra, jadi peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Bagaimana dengan ini ya? Kira-kira gimana pertanyaannya? Hadirin sekalian, ya kita tahu bahwa manusia seperti kita tidak bisa berjalan cepat. Tidak bisa bergerak over time and over space. Kita tidak bisa bergerak melampaui waktu dan ruang kalau orang seperti kita. Jadi kalau kita manusia, ini manusia adalah pernyataan. Jadi manusia, kita pakai huruf besar ya, tidak bisa, tidak ya. Afwan Ustaz, skrinnya tak nampak. Oh, nggak nampak ya, sorry. Ya, kita masuk ke screen dulu ya. Sorry, maaf. Nah, jadi kita tulis ini manusia ya. Manusia seperti kita ini tidak bisa bergerak ya. Bergerak melampaui ruang dan waktu. Kita tulis dengan bergerak over time dan over space. Jadi kita ini manusia tidak bisa bergerak melampaui waktu dan melampaui ruang. Ya, tidak bisa, kita butuh waktu. Ya. Kita di sini walaupun kita jaraknya jauh, tetapi tetap butuh waktu, butuh ruang. Ruang kita adalah namanya ruang screen, untuk berkomunikasi, waktunya harus ada. Jadi kita manusia, sudah Pak, ini proposisi. Dan saya kira ini adalah benar. Jadi kita tulis ini adalah benar. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Isra Mi'raj? Bukankah itu adalah overtime dan over space? Jadi Isra Mi'raj ini, jadi Isra Mi'raj adalah peristiwa over time dan over space. Ya. Nah, jadi
Isra Mi'raj adalah peristiwa over time over space atau beyond time beyond space. Ya. Jadi melampaui ruang dan waktu. Ya. Ini juga benar. Kamu gitu. Ini pernyataan juga benar. Jadi kita juga katakan ini benar. Jadi manusia tidak bisa bergerak over time dan over space. Dan Isra Mi'raj adalah peristiwa over time over space, benar juga. Nah sekarang, kalau yang melakukan Nabi Muhammad bisakah? Jawabannya tidak bisa, karena kan Nabi Muhammad termasuk manusia, tidak bisa bergerak over time over space. Sedangkan Isra Mi'raj adalah peristiwa over time over space, jadi tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan ini. Tidak masuk akal, irasional. Lalu bagaimana informasinya dalam Al-Quran? Kita lihat di faktualisasi. Ternyata yang melakukan bukan Nabi Muhammad, kan begitu. Yang melakukan adalah Allah. Nah barulah. Jadi yang melakukan ini adalah Allah. Ya, yang melakukan Isra Mi'raj adalah Allah. Ya, Allah adalah Allah. Dari mana kita tahu? Nah, dari kata asra, Maha Suci Allah yang memperjalankan, kan begitu. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita lihat dalam surat 17. Nah, ini adalah subhanalladzi asra ini memperjalankan, ini terjemahnya juga memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan. Jadi ini yang kadang kurang dianalisis orang, yaitu artinya apa? Di sini adalah kata-kata asra. Ini memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Maha Suci. Jadi inilah yang memperjalankan. Jadi apa di sini? Nabi Muhammad dia pasif, yang aktif adalah subhana Allah. Nabi Muhammad adalah penumpang, ibaratnya begitulah Pak. Jadi perumpamannya itu pesawatnya Allah, Nabi Muhammad adalah penumpangnya. Jadi penumpangnya itu hanya ikut pasif di dalamnya, seperti misalnya Pak Nur, Pak Burhan, Pak Kamal datang sama-sama dari Singapura ke Jakarta. Singapura Jakarta jaraknya di sekitar 1.000 km dan lewat laut, tidak ada daratan. Tapi kita tanya, sudah begitu sampai di airport di Indonesia, berapa lama dari Singapura ke sini? 1 jam. Loh kok bisa? Nah ternyata bukan dianya yang terbang, tetapi pesawat yang terbang. Jadi Pak Burhan, Pak Nur, Pak Kamal hanya duduk saja di atas pesawat. Nah begitulah. Jadi bukan Pak Burhan yang terbang, bukan Pak Nur yang terbang, bukan Pak Kamal yang terbang, tetapi pesawat yang terbang, aircraft-nya yang terbang. Kita hanya duduk di atasnya. Hal yang sama terjadi pada ini. Jadi Allah yang memperjalankan, Nabi adalah objek yang diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdi. Nah, kalau Allah melakukan perjalanan ini berarti rasional. Kenapa? Karena kita bikin pernyataan ketiga, kalau Allah berbuat bagaimana? Tentu Allah berbuat harus over time dan over space. Ya, jadi kalau Allah berbuat, ya. Jadi kalau Allah berbuat, ya. Pasti, ini sudah pasti, over time and over space, ya. Nah, jadi kalau Allah berbuat pasti over time over space. Karena kalau Allah berbuat juga adalah tergantung oleh waktu, ruang dan waktu. Misalnya Tuhan berbuat in time and in space, berarti duluan ruang waktu daripada Allah. Berarti ruang waktu lebih tinggi daripada Allah, dan itu irasional, tidak masuk akal, falasi. Maka Allah berbuat adalah over time and over space. Nah, karena yang melakukan perjalanan adalah Allah, Nabi hanya diperjalankan, maka justru masuk akal. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, bagaimanakah kita bisa diperjalankan? Tinggal bagaimana caranya kita bisa masuk dalam kategori B. Ya. Jadi yang kita harus cari adalah bagaimana kita menjadi bi abdihi. Di sini ada kata bi, ya, dan kemudian ini ada hi, ya. Baru kemudian ada kata bi abdihi, ya, abad. Nah, jadi bagaimana menjadi abad sehingga Allah mengenakan kata bi kepada kita dan kita disandarkan pada dirinya. Ini yang perlu kita lakukan, yaitu namanya sair wasuluk. Untuk apa? Untuk kita
fana. Sehingga yang ada hanya Allah. Ketika kita fana dan yang ada hanya Allah, maka bukan lagi kita yang berjalan, tetapi Allah yang berjalankan. Bukan kita melempar, tetapi Allah melempar. Ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz dari Pak Burhan. Oh iya. Dari Pak Burhan. Proposition adalah sebuah pertanyaan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah benar. Jadi itu proposisi adalah, jadi bisa kita katakan proposition itu adalah statement, pernyataan. Adalah pernyataan, bukan pertanyaan, bukan question, bukan juga perintah. Jadi proposition adalah sebuah pertanyaan mengenai hal-hal yang dapat dinilai. Jadi semua pernyataan bisa dinilai. Misalnya tadi bahwa rajanya Saudi, Raja Salman atau MBS, nah itu bisa dinilai benar atau salah. Soalannya ialah apakah setiap proposisi punya tanggung jawab zahir dan batin? Nah, jawabannya iya, tergantung proposisinya apa tadi. Kalau proposisi eksternal berarti bahwa subjek dan predikatnya ada di luar eksternal. Seperti kalau kita katakan Pak Burhan tinggal di Singapura. Pak Burhan itu ada di luar, eksternal, ada orangnya. Singapura juga ada di luar, ada kotanya, ada negaranya. Ya. Jadi itu namanya proposisi eksternal. Itu adalah. Tapi kalau kemudian batin, dia harus proposisi mental namanya. Yaitu proposisi mental itu adalah proposisi yang subjeknya adalah bisa di luar, eksternal, dan bisa di dalam, yaitu di mental. Tetapi predikatnya harus ada di mental kita. Seperti itu. Dan apakah setiap proposisi tidak lepas dari sebab dan akibat? Ya, tergantung. Kalau misalnya isi proposisinya berbicara tentang hubungan antara predikat dan subjek adalah hubungan hierarki, berarti itu adalah sebab akibat. Begitu. Karena bisa juga hanya sekedar menceritakan saja. Jadi predikat hanya menceritakan subjek. Misalnya Ustadz Syafi'i adalah seorang guru. Nah itu namanya adalah menceritakan. Jadi menceritakan identitinya atau pekerjaannya, occupationnya Pak Syafi'i, Ustadz Syafi'i. Yaitu saya seorang guru, yaitu guru qori misalnya. Maka itu adalah bukan sebab akibat, tetapi predikatnya di sana adalah menjelaskan tentang pekerjaan daripada subjek. Ya, saya kira sudah cukup ya. Kemudian apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin menarik saya belajar filsafat ini Ustaz, ilmu hikmah ini, Masya Allah luar biasa. Saya jadi memahami, mohon dikoreksi Ustaz ya, diluruskan Pak. Al-Quran ya, kitab suci ini ya yang pada sore ini yang kita pelajari itu adalah proposisi Ustaz ya. Seluruh kandungan ayat Al-Quran adalah proposisi. Kalau kita, dan itu bisa kita lakukan langkah-langkah seperti tadi itu, misalnya verifikasi, faktualisasi, dan falsifikasi gitu. Benar tidak Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak. Nah, jadi Jemaah sekalian berbahagia, ada juga berbentuk pertanyaan dalam Al-Quran, tetapi sebetulnya proposisi juga yang diubah dalam bentuk pertanyaan. Sehingga pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sifatnya informatif. Bukan pertanyaan untuk dijawab. Seperti contohnya, Faila aina tazhabun. Kalian mau kemana? Nah, itu pertanyaan, tapi sebetulnya bukan pertanyaan Tuhan tidak tahu, tetapi pertanyaan yang mengandung pernyataan, yaitu wahai manusia, kalian itu senang atau tidak senang pasti kembali kepada saya. Ya, tetapi diubah dalam bentuk kalimat pertanyaan, Faila tazhabun, Faila aina tazhabun. Kemana kalian akan pergi? Nah, jadi kata-kata Faila aina tazhabun itu bukanlah pernyataan, atau seperti Tuhan berkata, alastu birabbikum. Nah, itu adalah pertanyaan, tetapi sebetulnya itu adalah
sebuah pernyataan yang diubah dalam bentuk pertanyaan. Jadi intinya ataukah konten daripada alastu birabbikum atau kaifa ilaina tasabun sebetulnya adalah berita, statement juga. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa Al-Quran adalah proposisi. Dan karena dia proposisi, terbuka untuk diverifikasi. Siapa yang bilang? Ya Tuhan. Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raibin. Itu kan Al-Quran sendiri berani mengatakan begitu. Apa? Al-Quran sendiri membuka dirinya untuk dikritik. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian memang ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran, ya tidak apa-apa, tetapi buktikan keraguan kalian. Karena kalau kita ragu itu kan berarti ada dua kemungkinan, benar atau salah. Nah, kalau kalian menganggap Al-Quran itu adalah, mencurigai Al-Quran itu salah, cobalah buat yang seperti Al-Quran. Tapi dalam versi kalian. Fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau perlu, wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau perlu panggil semua syuhada, artinya di sini expert, pakar-pakar, ahli-ahli kalian, sarjana-sarjana kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Jadi walaupun sudah di awal dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi Tuhan bikin pernyataan, kata-kata la raiba itu pernyataan, statement, proposisi. Al-Quran itu tidak ada keraguan, itu pernyataan Tuhan. Tetapi walaupun Tuhan membuat pernyataan, Tuhan menghargai hambanya manusia yang ingin meragukannya, karena memang salah satu tanda manusia itu selalu ingin mencari kebenaran. Selalu ingin bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan. Nah, Tuhan tidak menyalahkan. Tetapi kata Tuhan, buktikan kalau kalian ragu, keraguan itu adalah keraguan yang bersifat positif. Bukan keraguan yang bersifat negatif. Adakah keraguan yang bersifat positif? Ada. Yaitu keraguan untuk mencari kebenaran. Adakah keraguan negatif? Ada, yaitu keraguan untuk menolak kebenaran. Jadi keraguan untuk menolak kebenaran itu adalah keraguan negatif. Tapi keraguan positif adalah keraguan menolak dan menerima kebenaran. Adakah contohnya dalam kehidupan? Keraguan keraguan orang menolak kebenaran adalah keraguan orang yang tidak berpengetahuan, sedangkan keraguan mencari kebenaran adalah kebenaran awalnya adalah diragukan. Maka Murtada Mutahari mengatakan keraguan yang ketenangan yang mendatangkan kebenaran yang mendatangkan ketenangan adalah kebenaran pasca keraguan. Tetapi ada kebenaran keraguan itu adalah hewani namanya. Itu tidak mendatangkan ketenangan. Itu adalah dogma. Jadi sebaik-baiknya kebenaran adalah setelah keraguan. Maka Al-Quran mengatakan kalau mau ragu silakan, tetapi buktikan keraguan kalian in kuntum shadiqin. Tapi Allah mengatakan fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan secara hakiki pasti tidak mampu melakukannya, karena tidak mungkin ada dualitas kebenaran. Karena Al-Quran sudah benar, maka tidak mungkin ada tandingannya lagi. Karena kebenaran selalu bersifat tunggal. Nah, mudah-mudahan Jemaah sekalian berbahagia ini bisa memberikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bu. InsyaAllah Ustaz, minta maaf kalau kelewat ni, boleh ke Ustaz? Ya, boleh silakan Bu. Okey, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama Ustaz pada petang ini. Terima kasih atas huraian Ustaz, walaupun saya sering tidak hadir, tetapi hari ini ia membuka minda saya lah untuk bertanya, iaitu tadi Ustaz terangkan tentang proposisi, iaitu factualities, tentang eksternal dan internal dan eksternal. Kalau saya salah nanti Ustaz betulkan. Apa yang saya fahamkan daripada apa yang Ustaz huraikan di sini, mungkin kita boleh lihat sejarah Rasulullah itu sendiri, Ahlul Bait itu sendiri. Apa macam kita hidup sekarang ni, kita tak pernah nampak Rasulullah. Kita tak nampak keluarga Rasulullah. Tetapi apa yang kita dapat definisi daripada Al-Quran dan hadis itu tentang keluarga Rasulullah, tentang kebenaran mereka, tentang cerita-cerita mereka, sejarah itu adalah yang eksternal tu, yang kita tak nampak tu sudah masuk ke dalam alam mental kita. Itu mungkin yang sedang Ustaz terangkan pada kita falsafat ini, supaya kita dapat mencernakan apa yang berlaku dalam sejarah perkembangan Ahlul Bait itu, dapat kita cerapkan di dalam mental kita. Macam tadi Ustaz beri contoh api tu.
api yang kita tahu tu panas di luar eksternal, dia tak boleh masuk ke dalam otak kita, nanti terbakar. Tapi kita tahu bahawa api itu panas. Tapi dalam Al-Quran itu kata api itu pun juga menyejukkan kerana nak membantu menolong Nabi Ibrahim. Jadi di kat situ semua, kalau dari Al-Quran yang untuk Nabi Ibrahim, kita yakin, kita telah percaya dengan dalil-dalil Al-Quran. Kita boleh terapkan ke dalam mental kita. Itu satu. Lagi satu tentang tadi Ustaz huraikan ayat Al-Ahzab tu, kotoran itu innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa, tentang rijis, kotoran yang kita selalu tahu kotoran tu yang maknawi ataupun yang material, yang kotor. Kalau kotor kita kena bersihkan najis, tetapi di sini Al-Quran menunjukkan bahawa pemikiran yang salah, kotor, bukan saja kalau kita memikir sesuatu yang tidak baik, itu pun dah menjadikan satu kotoran ke dalam fikiran kita. Jadi makanya Ahlul Bait ini kita harus terima mereka dengan kesucian, dengan kebersihan. Sebab tu digalakkan kita Ahlul Bait ni ataupun siapa yang mengatakan Islam ini selalu dalam keadaan suci, dengan berwuduk, dengan apa, kita nak memulakan sesuatu tu, nak menerima pelajaran ilmu pun digalakkan supaya kita berwuduk. Maknanya di luar daripada segi tahara tu kita pun nak bersih, jadi fikiran kita pun bersih. Jadi mungkin Ustaz boleh betulkan apa yang saya fikirkan ni lah. Itu saja Ustaz, afwan. Baik, terima kasih banyak Bu Kam. Ini jadi saya kesimpulannya setelah mendengarkan tadi pertanyaan dan komentar Bu Kam dari 2 poin, saya kira kita bisa simpulkan Ibu Kam sudah mengerti apa yang kita katakan tadi. Jadi sudah benar. Jadi kita tadi menggunakan istilah mental, tapi Ibu Kam menggunakan istilah internal, sama saja. Jadi eksternal di luar diri kita, di mental adalah internal kita, sama saja. Dan saya kira benar sekali Bu Kam. Jadi bahwa walaupun kita tidak sesama dengan Nabi, tapi dia telah menjadi bagian daripada mental kita. Ini luar biasa. Dan karenanya dia menjadi sebuah proposisi yang bisa dikatakan benar. Kenapa? Karena dia walaupun kita tidak sesama dengan Nabi, bahkan tidak pernah melihat, tidak pernah melakukan abstraksi terhadap tubuh Nabi, tetapi dia adalah secara faktual ada, dan kita benar-benar merasakan ada di dalam mental kita. Luar biasa. Begitu juga dalam konsep tadi kata rijes, saya kira begitu. Jadi rijes ini benar-benar adalah seperti itu, yaitu bahwa kita lihat bahwa yang ada dalam mental kita tadi itu bisa berasal dari luar, dari eksternal yang kita abstraksi masuk ke dalam jiwa kita, menjadi internal. Nah, maka ketika kita ingin menghadap kepada Tuhan, maka kemudian kita harus mensucikan diri kita. Karena Tuhan mengatakan yang diterima oleh Allah adalah yang suci, termasuk para Ahlul Baitnya tadi. Nah, maka ketika kita berwudu ini adalah dari luar, tapi tujuannya adalah untuk masuk ke dalam jiwa kita. Saya kira luar biasa. Jadi kita berwudu itu kan di luaran ya. Berwudu itu adalah faktualisasinya di luar. Wudu pakai air, tetapi tujuannya adalah jiwa kita sebetulnya. Jadi ketika kita berwudu agar terjadi proses abstraksi masuk dalam jiwa kita, agar jiwa kita menjadi suci juga. Apa tujuannya suci? Agar tidak ada rijes. Sudah benar. Kalau rijes di luar hanya mengotori diri kita. Tapi kalau rijes di dalam bisa membahayakan orang lain. Misalnya kita kena najis, kan cuma mengotori diri kita. Tapi kalau di dalam jiwa kita ada rijes, waduh, bisa menyebabkan orang, misalnya kita fitnah orang, kita mengkata-katai orang dengan kata-kata yang buruk, itu kan menjadi korbannya orang lain. Jadi benar-benar bahaya kotoran pikiran, mental lebih berbahaya daripada kotoran luar. Maka pada saat kita berwudu atau pada saat kita mandi janabat, itu adalah dalam rangka mulai daripada yang ada di luar, tapi bergerak masuk ke dalam jiwa kita. Jadi tohara di luar adalah dalam rangka tohara di dalam. Jadi konsep proposisi eksternal tohara harus mengalami proses abstraksi internalisasi menjadi tohara di dalam jiwa kita. Karena kalau rijes dalam jiwa kita itu berbahaya. Bayangkan kalau kita memfitnah orang, kita menggibah orang, kita mengadu domba orang, orang bisa terjadi bisa dibersihkan dengan air, dengan kotoran, dengan apa? Dengan air yang bersih,
tetapi kalau di dalam ini berbahaya. Saya kira benar sekali. Maka pada saat kita berwudu adalah sebetulnya bagaimana caranya agar kita juga menjadi lepas daripada rijis, karena kalau ada rijis dalam diri kita, mental kita akan lahir layak kilun, dan layak kilun artinya jahalatun, yaitu kebodohan atau emosional. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Burhan. Ya, silakan Bu Dokter. Setiap hari kita berdepanan dengan proposisi, betul sekali. Setiap hari, setiap hari kita berjumpa dengan proposisi, karena kita manusia hidup dengan pikiran kita. Kalau tidak ada pikiran kita, kita bukan manusia lagi. Baik ianya benar maupun ianya salah, betul sekali. Jadi dua saja kemungkinan, benar atau salah, palsu atau asli. Ya, jadi falasi ataupun benar. Apakah yang harus dilakukan di dalam menanggapi proposisi-proposisi ini dalam hidup nyata kita? Sederhana, kita gunakan dua patok pedoman, dua map. Yang pertama adalah akal pikiran kita sendiri, rasionalitas kita, rationality kita selalu berpikir critical thinking. Yang kedua adalah kitab suci, Al-Quran kita dan pasangannya, yaitu insan-insan suci dari kalangan Ahlul Bait. Jadi kalau kita menggunakan ini, kita akan gampang melakukan faktualisasi ataupun verifikasi terhadap proposisi-proposisi tersebut. Dan saudara-saudara kita yang tidak menggunakan dua inilah yang banyak sekali masuk di dalam perangkap musuh untuk menghancurkan sesamanya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ternyata filsafat yang kelihatannya agak susah-susah ini, tetapi ternyata dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa ditangkap dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi